Ini memalukan teman-teman, sangat-sangat memalukan. Ya, di tengah pemerintah menggalakkan investasi, ternyata ada oknum Kadin dan Ormas memalak investor, tepatnya di Cilegon, Banten, teman-teman. Ini sangat memalukan banget. Dengar-dengar itu adalah PSN, proyek strategis nasionalnya Pak Prabowo juga, tapi dipalak juga. Wah, kacau banget ini. The BOQ about the tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Wow. Tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Ya, saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi di Provinsi Banten. Dan sebagai Gubernur Banten yang sedang berupaya menjadi Banten yang ramah, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi Gubernur investasi Banten ini ini ya, terkait seluruh masyarakat Banten. Sehingga investasi yang datang ke Banten kita sambut dengan baik dan kita harapkan investasinya juga berdampak positif kepada seluruh masyarakat Banten. Pengangguran semakin rendah, tingkat kemiskinan turun, dan lain-lainnya, pajak daerah dan sebagainya juga meningkat. Itu yang kita harapkan dari investasi. Salah. Yang di Cilegon itu preman, nggak boleh gaya-gaya preman ya. Saya ingatkan lagi, organisasi profesi, organisasi masyarakat nggak boleh. Saya kan sudah tekankan berkali-kali, kalau ada yang mengganggu investasi akan berhadapan dengan Dimyati. Ini saya minta nggak boleh preman-preman begini. Saya akan tindak itu. Saya akan minta nanti APH untuk menindak itu, kepolisian untuk menindak itu. Ini kriminal. Seperti preman minta sekian triliun sekian. Wow. Itu apa? Kok di Banten? Jangan sampai di kepemimpinan Antar Dimyati ini ada hal-hal seperti itu. Saya geram itu. Jangan pikir jagoan. Saya benci dengan orang-orang yang so jagoan. Dan sudah mulai tim verifikasi dan juga Ketua Kadin ini ya, untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Kebetulan saya juga di sini bersama WKUK Pangan yang juga dari Banten, sehingga kita juga melihat dengan seksama. Yang pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Nah, jadi di sini kita ingin bergerak cepat, bahkan besok hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat. Nah, intinya kita mengerti bahwa 8% itu mesti dicapai, dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk, dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK Hukum dan Organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Akan dicopot nggak Pak? Nanti hasilnya kita akan lihat. Yang seperti itu akan menjauhkan investor. malak investor. Pasti. Kan kita juga jauh-jauh ke luar negeri untuk mendatangkan investor, tapi di dalam negeri tentu kita juga mesti melihat dengan bijak ya semua ini. Tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media, kita ingin bertemu langsung, dan memang Kadin itu besar. Jadi ini semua, tapi semangatnya dari kami Ketua Umum adalah kita pro bisnis ya kan, dan juga pro jobs, tapi juga pro untuk pemberdayaan daerah ya. Oke. Viral di Cilegon, oknum Kadin dan juga Ormas meminta proyek sebesar 5 triliun terhadap investor yang sedang membangun proyek besar, proyek strategis nasional yang ada di Cilegon. Dan menurut saya ini adalah gambaran negara Republik Indonesia saat ini. Jadi bukan hanya di atas, bukan hanya pejabatnya yang korupsi, sampai ke bawah ormas-ormasnya pun sebenarnya mendukung korupsi itu, karena mereka memaksa investor untuk memberikan kepada mereka proyek tanpa melalui lelang. Ini menurut saya sesuatu dan sangat memuakkan sekali kalau menurut saya. Jadi negara harus hadir di sini, mereka harus tegas. Kalau tidak, investor tidak akan mau datang ke Indonesia. Kalau begini terus, negara ini tidak akan kemana-mana. Terima kasih. Udah tutup aja lah. Oh, ini videonya ya. Kayaknya kita dianggapnya tamu. Yang tamu tuh kalian di sini di lingkungan kami. Cepat, mana?
Ya kok, mohon juga gendong si JK Pak. Nomor juru bahasan. Translator. Saudi. Buku from SJ. Kamu bisa mewakili nggak di sini atas nama SJ? Oke ya. Oke. Join about this. Ini video yang ramai kesebar ya teman-teman ya. The first join is us. Ramai kesebar di media sosial ini. Other people not register. Yes, if you have how to say, if you have the capability, Because you can join the video. And I think if you are, Saya katakan ini adalah oknum teman-teman ya, oknum. capability, your experience, and your company license. Sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Mungkin yang akan disampaikan nanti yang pernah bertemu ini Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, karena semenjak pertemuan beberapa kali sampai saat ini apa yang dijanjikan Cengda itu belum pernah ada realisasinya. Ini mungkin yang kita pertanyakan pada hari ini. Mungkin saya hanya membuka saja, nanti selebihnya dari Wakil Kadin, dari HNSI, dari HIPI, dari Gapensi, dan dari HIPMI dan yang lain-lain mungkin. Itu yang di belakang siapa itu? About the BOQ, about the Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. directly to us give a job about how much percent around the 17 Tengu project this how much percent, and then Kadin will filter who is qualified to support Cengda. Now we want to hear and us to support Ini yang ramai Cengda. beredar di media sosial ini Cengda teman-teman. is approved about sharing how much percent sharing job. Wah. In fact, for the subcontracting plan, I will share with you. But you need to, how to say, to prove what you can do. Kita harus buktikan apa yang kita bisa lakukan untuk support. Okay, we are specialist, we are qualified. You can Dari kegiatan Cengda, ini kan triliun, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Iya, jangan itu lagi. Langsung. Dari 17 triliun. Total kegiatan total yang dikasih ke total 1 triliun kurang lebih. Ya, artinya masih ada 15 triliunan lah. Nah, dari 15 triliun, berapa yang untuk lokal? Poinnya gitu. Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. But you need to, how to say, to prove what you can do. Dari kegiatan Cengda, ini kan triliun, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Tanpa lelang. Jujur berat sih, pekerjaan rumah Prabowo hari ini menjadi presiden berat di tengah budaya pola investasi kita di Indonesia, banyak gangguan seperti ini berat. Ini udah kasus yang kesekian kalinya lah. Kemarin ada LG, ada beberapa juga. Patasan kita kalah dari Vietnam, mereka dari atas sampai ke bawah tuh satu suara gitu. Ketika investasi masuk dipersilakan, makanya Apple dan Samsung berkali-kali lipat lebih besar investasinya di Vietnam dibanding di kita. Ini menjadi PR besar bagi negara kita untuk maju di tengah keterbatasan anggaran. Kita butuh modal asing, butuh investasi untuk menggerakkan ekonomi kita, untuk menyerap lapangan pekerjaan kita. Tapi di lapangan yang terjadi ya seperti ini gitu. Ya miris aja melihatnya. Tapi ini juga PR pemerintah, bagaimana juga pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha daerah juga dilingkan sama proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek besar nasional agar tidak terjadi lagi seperti ini. Karena bagaimanapun pengusaha-pengusaha daerah juga banyak serapan tenaga kerja yang dibuat oleh perusahaan daerah tersebut. Jadi ini PR yang berat lah. Mudah-mudahan Prabowo bisa mengatasi ini sehingga kita bisa tumbuh secara ekonomi, serapan tenaga kerja baik, konsumsi masyarakat kita oke, sehingga mimpi kita menjadi Indonesia Emas 2045 itu tidak sia-sia. Ya, benar sekali. Dan kita lihat di Vietnam teman-teman. Kenapa investor skala besar dia pengennya ke Vietnam? Karena ini contoh kecilnya kayak gini tuh. Ya, di Vietnam meskipun negara komunis, karena tanah semuanya kan milik negara kan.
Artinya apa? Ketika ada investor masuk, bahkan pemerintahnya pun mencarikan lahan, mencarikan tempat untuk investor tersebut. Tidak ada gangguan, tidak ada selek, pergesekan dengan masyarakat setempat, ormas, apalagi ormas, apa ada di sana ormas, dan lain sebagainya. Makanya investasi di Vietnam itu menyalip Indonesia, karena keadaannya seperti itu, teman-teman. Dan gimana kita mau maju kalau semisal orang-orangnya oknum-oknum yang kayak gini terus gitu loh. Gimana? Selalu ketika ada investasi masuk ke suatu daerah, oknum ormas di daerah yang mengaku penguasa daerah, mereka minta jatah. Dan ini berlaku turun-temurun, terus-menerus. Ya, ini warisan yang sangat-sangat menjijikkan, teman-teman. Warisan apa kayak gini tuh? Ya, ini menjadi PR bagi Pak Prabowo, teman-teman ya. Semoga Pak Prabowo bisa menuntaskan ini semua. Indonesia itu punya cita-cita Indonesia emas 2045. Tapi kalau ada orang-orang seperti itu semuanya, wah, kita pesimis untuk bisa kita capai target Indonesia emas 2045. Semoga segera ditindaklanjuti, teman-teman, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.